Kali ini kita akan coba review aplikasi POS Point of Sale atau aplikasi penjualan ya. Dimana ini cocok bisa digunakan untuk kalian yang mempunyai usaha yang mempunyai beberapa cabang. Di halaman login, kita akan coba login dulu sebagai administrator atau sebagai pusat ya. Di bagian dashboard sudah saya berikan beberapa informasi. Yang pertama yaitu transaksi penjualan di bulan ini. Jadi semua transaksi yang ada di cabang yang kita miliki, semua transaksinya akan terekam di sini. Transaksi di sini bukan jumlah produknya ya, tapi jumlah transaksinya. Ketika satu orang itu membeli banyak produk, maka dia terhitung satu transaksi. Di sini kita akan mengetahui juga berapa jumlah produk yang terjual. Kemudian di sampingnya saya berikan juga jumlah produk yang terjual di bulan berjalan. Kemudian di bagian kanan atau sampingnya di sini ada 3 transaksi pembelian. Karena ini login pusat, maka semua pembelian barang itu bukan dilakukan oleh cabang, tapi dilakukan oleh pusat. Oke. Di sini akan terekam berapa transaksi pembelian di bulan Maret, kemudian di bawahnya adalah jumlah produknya yang dibeli. Oke. Ketika saya mempunyai satu transaksi, kemudian satu transaksi pembelian itu mempunyai 5 produk, maka di sini akan tercantum satu transaksi dan di sini akan muncul 5 produk. Seperti itu ya. Berikutnya, kita akan berikan informasi yaitu pemasukan di bulan berjalan. Semua cabang itu nanti akan terekam di dashboardnya si pusat. Kemudian kredit yaitu pengeluaran. Pengeluaran ini dilakukan transaksinya bukan di cabang, tapi transaksinya dilakukan di pusat. Nanti ada menu untuk pengeluaran ya. Kemudian stok gudang berarti stok di gudang di pusat ya, ada berapa produk. Kemudian stok di cabang itu ada berapa produk. Kita akan mengetahuinya. Stok cabang ini berarti stok untuk keseluruhan ya. Oke, kemudian di bawahnya ada grafik transaksi tahun 2024. Di sini saya breakdown mulai Januari sampai Desember. Kemudian di sini ada tulisan produk terjual. Berarti jumlah produk yang terjual di setiap bulannya. Contohnya di sini di Maret ada 9 produk. Oke. Nah, di bagian atas juga muncul 9 produk. Berarti sinkron ya datanya. Kemudian kita akan bahas lagi yaitu di menu setting. Di menu setting kita akan bisa tahu atau bisa mengganti nama aplikasinya. Kemudian user management ini adalah pengaturan untuk administrator ya atau admin pusatnya. Kita bisa tambahkan tidak hanya satu. Kemudian di bawahnya ada menu master product yaitu jenis produknya ya. Barang-barang yang kita atau produk-produk yang akan kita jual, maka kita harus kategorikan. Ada beberapa jenis produk yang akan kita jual. Nah, di sini settingannya di sini, oke? Dan kita berikan kodenya apa. Berikutnya adalah data produk. Kita bisa tambahkan data produknya ya. Oke, mulai kode, nama dan seterusnya. Kemudian kita cantumkan juga foto produknya. Dan berikutnya, kalau kalian lihat di sini ada barcode karena konsep kita ketika nanti ada proses penjualan yang dilakukan oleh cabang itu kan nanti ada menu POS ya. Dia bisa transaksinya biar lebih cepat, nanti bisa menggunakan barcode scan atau bukan barcode sih, QR code ya. QR code ya kalau di sistem ini ya. Jadi nanti kalian sediakan juga scan readernya untuk membaca QR code-nya. Oke. Apakah bisa dengan konsep lain? Bisa ya, tergantung sama permintaan. Oke, kalau sudah, jadi di sini kita juga akan setting harga produknya ya. Cabang tidak diberikan hak untuk setting produknya, cabang nanti hanya diperbolehkan untuk proses penjualannya saja. Harga semua yang mengatur adalah pusat. Oke. Kemudian di sini ada stok awal. Stok awal ketika kita ingin menginputkan produk baru itu, kita punya stok barang awalnya berapa. Kemudian di sini ada stok gudang. Di stok gudang ini kita akan tahu nih di gudang kita kira-kira produknya itu setiap produk dia mempunyai jumlah produknya berapa, stok di gudangnya berapa. Kalau kita lihat di sini ada produk roti kering nih ya.
Dia stok awalnya 50, jumlah masuknya 20, kemudian jumlah terkirimnya adalah 10. Jumlah terkirim ini adalah produk yang dikirim ke cabang-cabang yang kita punya. Ternyata di gudang sisanya 60. Kita bisa lihat 60 itu apa saja, akan kelihatan. Stok produk masuknya berapa, stok awalnya berapa, dan stok yang sudah kita kirim berapa. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita bahas lagi di diskon. Setiap produk kita bisa berikan diskon nih. Contoh di produk roti kering ini, mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, dia ada diskon berapa, keterangannya apa. Maka otomatis di seluruh cabang itu nanti akan harganya akan terdiskon 5.000. Oke, itu untuk masternya. Sekarang kita bagaimana caranya untuk create cabang ya. Nah, di sini saya sediakan menu data cabang. Ada kasus nih ya, seumpama di pusat itu juga dia melakukan proses penjualan juga ya, bagaimana penanganannya di sistem ini, maka kita juga akan lakukan create ya, dia kita kategorikan sebagai cabang juga. Jadi pusat itu untuk memonitoring login pusatnya, kemudian untuk proses penjualannya dia kita createkan sebagai cabang juga. Oke. Di sini ada username dan password ya. Ada HP dan password. HP inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai username waktu login untuk cabang ya. Kemudian stok produk. Stok produk kita bisa mengetahui nih stok produknya di cabang-cabang itu sisa berapa. Maka kita bisa cek di sini. Di cabang Pesona 2 nih, ternyata di beberapa produk itu stoknya akan kelihatan. Kalau kita lihat di sini ada warna merah dan warna hijau. Warna merah itu berarti ada batas produknya nih. Contoh, ketika dia di bawah 10, maka dia kita kategorikan produknya adalah warning. Kita kasih warna merah. Nah, untuk stok jumlahnya ini nanti tergantung sama request customer-nya ya. Kemudian di sini ada transaksi. Oke. Di transaksi di pusat itu yang pertama adalah kirim produk. Kirim produk itu maksudnya apa? Kirim produk ke cabang yang sudah kita punya. Jadi pusat kemudian mengirim produknya itu ke cabang-cabangnya. Contoh nih di Pesona 2. Di Pesona 2 karena produknya yang tadi itu habis, maka saya bisa mengirimkan produknya lagi. Konsep di sini adalah menggunakan scan QR code atau bisa manual. Kalau manual berarti tinggal masukkan kode produknya. Ketika produk yang sudah kita kirim ke cabang tidak serta-merta langsung masuk ke cabang ya. Nanti cabang akan melakukan proses approve-nya. Contoh nih, saya masukkan, saya kirimkan 5. Ya, saya kirimkan 5, maka di sini statusnya roti kering ya, dia sudah terkirim ya, dan statusnya adalah belum diterima karena nanti di cabangnya harus melakukan login dan melakukan proses approve-nya untuk memastikan bahwa produknya itu memang jumlahnya benar yang diterima di cabang. Seperti itu. Kemudian ada transaksi pembelian. Oke, pusat membeli sebuah produk ya, nanti yang dimasukkan ke gudang. Tinggal dimasukkan saja kodenya apa, jumlah yang masuk berapa, nanti akan tertera di sini. Kemudian pengeluaran. Nah, pengeluaran ini tidak dilakukan oleh cabang ya. Entry-nya tidak dilakukan oleh cabang, tapi pengeluarannya dilakukan oleh si pusat ya atau administrator. Maka kita tinggal pilih saja pengeluaran ini dikategorikan untuk siapa, untuk pusat kah atau untuk cabang-cabang. Tinggal kita masukkan nominalnya, keterangannya apa, nanti akan muncul di sini. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini ada report produk pembelian. Nah, ini laporannya ya. Di bulan Maret nih akan muncul. Ketika kita tidak memilih bulan, maka dia akan memunculkan di bulan berjalan. Kita sediakan cetak PDF-nya juga. Sekarang report untuk penjualan. Ada produk-produk apa saja yang sudah terjual dan ini real time ya. Semua yang dilakukan oleh cabang-cabang itu akan terekam semua otomatis di pusat. Kemudian di sini terkirim yang tadi sudah kita lakukan ya, terkirim itu nanti akan terekam semua di sini. Kemudian report pendapatan berarti penjualan tadi ya yang dilakukan oleh cabang-cabang tadi itu semua akan terekam. Untuk reportnya ada harian dan ada bulanan. Oke, akan muncul semua totalnya.
Untuk pengeluaran juga seperti itu ya, ada harian dan ada juga bulanan. Sekarang kita akan coba untuk login sebagai cabang. Loginnya, username-nya menggunakan nomor handphone, ya, passwordnya sesuai yang di-set oleh administrator tadi ya. Oke, di dashboardnya ini, si cabang juga memiliki tampilan untuk dashboardnya, yaitu transaksi jumlah produk yang terjual ya di cabang itu sendiri ya. Kemudian produk yang terjual hari ini berapa, produk yang masuk ya, kiriman dari pusat tadi itu berapa jumlahnya akan tertera, dan pendapatannya berapa juga akan tertera. Nah, di sini ketika tadi pusat mengirimkan sebuah produk, maka si cabang harus melakukan proses proof data, memastikan bahwa jumlah ini yang dikirim jumlahnya sesuai. Kalau sudah, kita tinggal lakukan proses proof data. Maka stok produknya akan kita bisa cek nih. Nah, tadi kan 2, karena ketambahan 5 maka jadi 7. Oke, untuk proses penjualannya seperti apa? Di sini saya sediakan POS ya. Sistemnya dia menggunakan scan QR code. Maka di sini tinggal kita memilih dulu jumlahnya berapa. Tinggal baru kita scan QR code-nya. Oke, seperti itu ya. Kalau jumlahnya 1 ya berarti kita tidak usah memilih ini. Langsung aja di scan ya. Contoh nih. Nah, seperti itu ya. Saya contohkan lagi. Oke. Kita bisa melakukan edit. Kita bisa melakukan edit atau juga bisa kita lakukan proses hapus produk transaksi ya. Atau kalau kita ingin membatalkan semua, maka kita tinggal proses hapus transaksi. Kita sediakan juga shortcut ya. Jadi kita bisa lakukan ALTH ya. Nah, dia sudah langsung menampilkan proses hapus transaksi. Kalau ini dirasa sudah sesuai, kita tinggal lakukan jumlah totalnya 59.000 ya, diskonnya tidak ada karena tidak ada yang di set, kemudian uangnya dia 60.000 customernya, maka kembaliannya 100, kita tinggal ALTB. Proses cetak notanya langsung otomatis ya. Nah, kita tinggal refresh saja, untuk yang ini akan terhapus, kan kosong lagi. Oke, kemudian kita coba masuk ke menu yang lain, yaitu produk masuk ya. Produk masuk tadi itu yang dari pusat tadi itu yang sudah kita approve akan masuk ke sini. Kemudian ada produk rusak, ada nggak produk rusak nih di cabang? Kalau ada tinggal kita masukkan saja kodenya apa, jumlah rusaknya apa, keterangannya apa. Kemudian di sini ada laporan ya, ada laporan pendapatan harian ya. Ini tadi transaksinya, kemudian ada bulanan. Kemudian di sini ada report produk ya, produk yang terjual. Kemudian ada produk masuk juga. Oke, seperti itu ya. Aplikasi ini masih bisa di custom ya, sesuai dengan keinginan customer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.